Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti SMA kelas 11. Shalom anak-anak, selamat pagi. Shalom juga Ibu Linda, selamat pagi Ibu. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Topik materi pembelajaran kita hari ini, keluargaku dalam gaya hidup modern. Bahan Alkitab, Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 dan Matius 19 ayat 16 sampai 26. Indikator dari materi kita hari ini menjelaskan pengertian gaya hidup masa kini. Kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk gaya hidup masa kini dalam keluarga. Ketiga, memaknai peran keluarga di tengah gaya hidup masa kini. Dan yang terakhir, membuat laporan pengamatan terhadap keluarga masing-masing peserta didik tentang kecenderungan gaya hidup masa kini yang mempengaruhi keluarganya. Di lingkungan keluarga Indonesia, gaya hidup modern sering dimengerti sebagai bentuk pemakaian produk-produk dari peradaban modern, seperti sepeda motor, mobil, telepon seluler, pergi ke mall, menggunakan pakaian bermerek atau bergaya ala masyarakat barat tanpa mengerti semangat dan esensi yang diusung oleh peradaban modern itu sendiri. Sehingga seseorang, terutama anak muda, sering keliru dalam memaknai gaya hidup modern dan menjadikan mereka sebagai pribadi yang kebarat-baratan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pembelajaran ini disusun dengan tujuan untuk mengenalkan kepada remaja tentang apa itu pengertian gaya hidup modern, bagaimana bentuk-bentuk kehidupan modern, serta bagaimana keluarga di tengah gaya hidup modern yang sedang menjangkiti masyarakat pada era ini. Coba anak-anak sebutkan pengertian dari gaya hidup modern. Menurut Kotler 2002, gaya hidup sebagai sebuah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Menurut Asael tahun 1984 mengungkapkan bahwa gaya hidup merupakan sebuah pola kehidupan yang dapat diidentifikasi melalui bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting di dalam lingkungan masyarakatnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sendiri di dunia yang mengitari mereka. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Minor dan Mowen tahun 2002, mengungkapkan bahwa gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Menurut Suratno dan Rismiati tahun 2001, mengatakan bahwa gaya hidup merupakan pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan bakat yang bersangkutan. Demikian dari saya Ibu Linda Simanjuntak. Bagus sekali anak-anak Ibu, terima kasih. Sekarang kita bahas tentang pengertian modern. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modern diartikan sebagai sebuah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Di dalamnya tercermin suatu nilai yang mengarahkan seseorang untuk bersikap efektif, efisien, praktis, sederhana dan menghargai waktu. Demikian dari saya Ibu Linda Simanjuntak. Dari pernyataan-pernyataan kamu tadi, dengan demikian maka kita dapat peroleh pengertian bahwa gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, serta spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan adanya semangat dan nilai-nilai efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, serta menghargai waktu. Abi Susanto tahun 1996 mengatakan bahwa bentuk gaya hidup modern yang sedang menjangkiti keluarga di Indonesia diantaranya adalah pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang sangat penting. Setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu,
memiliki kebiasaan untuk melakukan olahraga mahal, melaksanakan pernikahan agung, merayakan wisuda, memiliki gaya hidup serba instan, dan memanfaatkan segala macam jenis-jenis teknologi komunikasi. Sedangkan dalam sumber lain dikatakan bahwa gaya hidup modern, seperti yang disebutkan sebelumnya, membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan bersikap konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Apa yang dimaksud bersikap konsumerisme, materialisme, dan hedonisme? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau kesenangan, sehingga membentuk seseorang untuk bersikap tidak hemat. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan di dunia. Jadi dapat disimpulkan, pada dasarnya gaya hidup modern dapat mengarahkan individu untuk memiliki pola perilaku negatif maupun positif. Pemahaman yang keliru terhadap esensi dari gaya hidup modern cenderung membentuk seseorang untuk berperilaku menyimpang. Sedangkan pemahaman yang benar terhadap gaya hidup modern justru dapat mengarahkan seseorang untuk memiliki perilaku benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam semangat gaya hidup modern seperti efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Apa peran keluarga Kristen di tengah gaya hidup modern? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Dalam perspektif Kristiani, peran keluarga di tengah gaya hidup modern sangatlah penting dan perlu dicermati. Keluarga Kristiani perlu membangun persekutuan antar pribadi dan melayani kehidupan. Keluarga Kristiani juga dituntut untuk turut serta mengembangkan kehidupan perutusan gereja. Ada beberapa aspek yang dapat kita identifikasi. Pertama, keluarga Kristiani perlu membangun persekutuan pribadi dan melayani kehidupan. Keluarga Kristiani juga dituntut untuk turut serta mengembangkan kehidupan perutusan gereja. Kehidupan keluarga Kristen perlu dibangun persekutuan pribadi yang dapat dilakukan dengan meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggotanya. Keluarga Kristen perlu juga menjaga persatuan yang utuh antara suami istri, membangun sebuah bentuk persatuan yang tidak terceraikan. Keluarga Kristen modern dalam perkembangan keadaan perlu memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak dan peranan perempuan, juga menjunjung tinggi hak-hak anak dan menganggap mereka memiliki pemikiran yang patut dihargai. Berikutnya, keluarga dipanggil untuk turut serta dalam mengembangkan masyarakat, karena pada hakikatnya keluarga merupakan sel masyarakat pertama dan amat penting. Kehidupan berkeluarga pada hakikatnya merupakan pengalaman hidup bersatu dan berbagi rasa, sadar akan peranan sosial bagi lingkungan. Oleh karena itu, keluarga Kristen perlu menyadari terhadap rahmat dan tanggung jawabnya bagi masyarakat. Aspek berikutnya, di tengah perubahan keadaan dan masyarakat, keluarga perlu terlibat dalam hidup dan perutusan gereja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dalam membangun persekutuan keluarga yang beriman secara kokoh. Keluarga Kristen harus mampu membangun persekutuan antar anggota keluarga untuk terus-menerus berdialog dengan Tuhan dengan berbagai cara. Keluarga Kristen diharapkan dapat melakukan filtrasi atau menyaring pengaruh negatif dari gaya hidup modern. Dengan demikian, di tengah-tengah arus modernisasi, keluarga Kristen mampu menjadi agen
penanaman semangat positif yang tercermin dalam gaya hidup modern. Apakah dalam Alkitab ada contoh positif dan negatif berkaitan dengan gaya hidup modern pada masa itu? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Tahukah anak-anak ibu bahwa sesungguhnya Alkitab memberikan contoh baik yang positif dan negatif berkaitan dengan gaya hidup modern pada masa itu. Contoh yang positif kita bisa melihatnya dari Kejadian 35 ayat 22b sampai 29. Sedangkan contoh yang negatif terambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Dalam Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 mengisahkan tentang kehidupan keluarga Yakub yang memiliki 13 orang anak. Dari 13 anak tersebut, Yusuf yang sudah menginjak remaja dikasihi oleh Yakub. Tentu saja hal ini menyebabkan para saudaranya iri hati. Lalu mereka menjual Yusuf menjadi budak di tanah Mesir. Namun pengaruh keluarga Yusuf yang dekat dengan Tuhan masih sangat mewarnai kehidupan Yusuf di tanah Mesir. Yusuf di tanah Mesir akhirnya dapat menjadi pemimpin muda di tengah lingkungan yang maju, bisa dikatakan modern pada saat itu. Yusuf tetap taat dan menjadi pemimpin muda yang takut kepada Tuhan. Akhirnya, Yusuf mampu menolong bapak dan saudara-saudaranya lepas dari bahaya kelaparan. Yusuf yang hidup dalam gaya hidup modern di tanah Mesir tetap memelihara kasihnya kepada Tuhan dan keluarganya. Walaupun saudara-saudaranya pernah membenci dan membuang dia, namun ia mampu mengatasi luka batin dan mengampuni para saudaranya sehingga ia dapat mentransformasi keluarganya, hidup berkecukupan, dan tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Contoh yang negatif dapat kita lihat dari kehidupan orang muda yang kaya yang memiliki gaya hidup modern pada masa itu. Dapat kita pelajari dari Matius 19 ayat 16 sampai 26. Meskipun orang muda pada ayat itu hidup bergelimang harta dan gaya hidup yang up to date, tetapi ia mengalami kekosongan dan kebimbangan hidup serta mencari jawaban kepada Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus memberikan pilihan untuk hidup di jalan Tuhan atau jalan dunia, sayangnya orang muda tersebut memilih hidup dalam harta dunia yang dimiliki, terkungkung dalam pengaruh gaya hidup buruk yang ia pilih. Akibatnya, ia kehilangan Kristus sebagai sumber kehidupan dan berkat. Kesimpulan materi kita pada hari ini, gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungannya. Remaja Kristen perlu membangun persekutuan, melayani hidup, turut serta mengembangkan masyarakat, turut serta dalam hidup dan perutusan gereja, baik bagi gereja maupun lingkungannya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita melakukan apa yang kita pelajari pada hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti SMA kelas 11 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi semua. Jangan lupa like dan subscribe juga share serta beri komentar yang positif.